Halo, baik, kita sekarang akan menggunakan hukum biosifat dB sama dengan mu0 I dibagi 4pi dikali vektor ds cross r topi dibagi dengan r kuadrat. Untuk kasus yang pertama, kita akan menentukan medan magnet induksi yang diakibatkan oleh kawat berarus I pada kawat ini di titik A. Di titik ini berjarak A, bisa di atas, bisa di bawah titik A-nya. Kalau misalkan titik A-nya di atas, berarti arah medan magnet induksi di titik ini gunakan kaidah tangan kanan pertama, jadi arah arusnya ke kanan, maka medan magnet di atas kawat ini berarah keluar bidang gambar. Jadi kalau kita tuliskan di sini medan magnetnya dB itu berarah keluar bidang gambar. Tetapi kalau misalkan kita mau menentukan medan magnet di bawah kawat, maka arah medan magnet tentukan dengan kaidah tangan pertama, maka medan magnetnya adalah masuk ke dalam bidang gambar. Jadi diberi simbol kali. Ini adalah vektor medan magnet di induksi di titik ini atau titik ini yang berjarak sama dengan A. Besar medan magnet di posisi itu adalah mu0 dikali I dibagi dengan 4pi dikali vektor ds, besar vektor ds kali dengan r topi adalah vektor satuan, panjangnya satu satuan, kemudian dikali dengan sinus sudut antara ds dengan r, misalkan theta, dan dibagi dengan r kuadrat. Oke, di sini kita harus menentukan dulu elemen potong kawat. Jadi kita tentukan, misalkan ini sepanjang kawat ini panjangnya ds, maka vektor ds itu adalah ini adalah vektor ds. Kemudian vektor r topi, r adalah jarak dari elemen kawat ini ke titik yang diminta. Jadi vektor r topi adalah vektor yang panjangnya satu satuan ke arah r. Jadi inilah r topi atau vektor satuan. Dan jarak dari elemen kawat ini ke titik ini adalah diberi nama r. Sedangkan theta di sini adalah sudut antara vektor ds ke r topi. Jadi yang diminta adalah ini. Ini adalah vektor theta. Oke, kalau sudah kita gambarkan, kita bisa hitung berikutnya. Jadi ini ada besaran dB sama dengan sekian. Maka kalau kita menghitung medan magnet akibat kawat ini, kita integralkan jadi B itu adalah integral dari dB tentu saja sama dengan integral dari mu0 kali I dibagi 4pi dikali sin theta dikali ds dibagi dengan r kuadrat. Di sini di dalam integral ada besaran-besaran yang nilainya tetap, berarti bisa kita keluarkan dari integral sehingga persamaan ini menjadi mu0 kali I, ini besaran tetap, ini adalah permeabilitas, I-nya konstan selama arus mengalir, dibagi dengan 4pi integral sin theta dibagi dengan r kuadrat
dikali ds. Dan kita harus menyelesaikan bentuk integral ini. Oke, untuk menyelesaikannya, di sini ada 3 variabel, ada theta, ada ds, dan juga r. Semuanya berubah-ubah. Maka kita harus menyederhanakan bentuk integral ini. Sebelum kita selesaikan, saya akan buat dulu salib sumbu untuk memudahkan. Ini sumbu x, ini sumbu y. Karena vektor ds ini horizontal, maka vektor ds ini sama dengan vektor dx. Dan panjang elemen kawat ini ke titik O disebut x. Kalau digambarkan lagi, bentuk segitiga yang terbentuk adalah sebagai berikut. Jadi ini theta, kemudian ini adalah nilai x dari titik O ke elemen kawat. Berikutnya ini adalah A dan ini adalah R. Tujuan kita akan menggantikan bentuk variabel yang banyak ini, 3 ini, ke dalam salah satu. Dan saya akan memilih yang jadi variabel adalah theta. Sehingga x, ds ini sama dengan dx. Sehingga kita akan mengubah bentuk x ke dalam a dan theta. Karena a itu adalah besar yang tetap. Dan kita juga akan mengubah bentuk r ke dalam a dan theta. Oke, baik, sekarang kita akan selesaikan dulu yang hubungan antara x dengan a dan theta. Dari trigonometri kita bisa lihat bahwa a dan x mempunyai korelasi, yaitu tangen ya. Jadi tangen theta depan per samping, yaitu a dibagi x. Karena x ini bernilai negatif, maka karena tanda theta di kuadrat 1 bernilai positif, maka kita tambahkan tanda minus. Sehingga nilai x berubah menjadi, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, yaitu min a per tangen theta. Atau min a dikali kotangen theta. Ini adalah nilai x yang kita butuhkan. Tapi di sini dibutuhkan dx yang kita turunkan. dx berarti turunan dari x. Jadi minus a dikali turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat theta dikali dengan d theta. Jadi ini bisa disederhanakan lagi. Jadi a kosekan kuadrat theta dikali dengan d theta. Sekarang kita akan menentukan hubungan antara r, theta, dan a. Dari trigonometri kita bisa tahu bahwa sinus theta sama dengan depan per miring, yaitu a dibagi r. Yang kita perlukan adalah r. Jadi a dibagi dengan sin theta, atau a 1 per sinus theta adalah kosekan theta. Sehingga bentuk r kuadrat yang untuk menggantikan nilai ini adalah a kuadrat kali kosekan kuadrat theta. Jadi bentuk integral ini bisa kita tuliskan kembali, b sama dengan mu 0 dikali i dibagi 4pi integral sin theta tetap dikali dengan dx. Dx adalah a dikali kosekan kuadrat theta d theta. Dan r kuadrat adalah a kuadrat dikali kosekan kuadrat theta. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Ini ada bentuk yang sama, ini bisa dicoret ini.
Kemudian di sini ada A, di sini ada kuadrat, berarti ini dicoret. Dan ini dicoret. Sehingga yang tersisa adalah sin theta d theta per A. Dan A ini adalah nilai yang konstan, sehingga bisa kita keluarkan lagi dan gabungkan dengan mu 0 I dibagi 4 pi. Jika bentuknya menjadi mu 0 kali I dibagi 4 pi A. A ini ke bawah. Dan yang tertinggal di dalam integral adalah sin theta kali dengan d theta. Nah sekarang untuk menghitung B ini berarti kita harus mengintegralkan bentuk ini. Dan kita mulai dari ujung sebelah kiri ini sampai ujung sebelah kanan ini. Karena variabel theta, maka kita buat theta itu adalah sudut antara ds dengan B. Dengan vektor R, maka yang dimaksud dengan theta itu ini adalah theta awalnya, diberi nama theta 1, dan ini sudutnya ini theta 2, karena sudutnya adalah sudut antara vektor ds dan vektor R topi. Jadi ini theta 1, ini theta 2. Kalau diselesaikan, didapatkan bahwa mu 0 kali I dibagi 4 pi A, integral sin theta adalah min cos theta. Dengan batas integrasinya theta 1 sampai ke theta 2. Kalau kita substitusikan, maka didapatkan mu 0 kali I dibagi 4 pi A. Masukkan batas atas, jadi min cos theta 2. Kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya, yaitu min cos theta 1. Sehingga nilai cos theta 1 positif dan cos theta 2 negatif. Sehingga ditulis menjadi bentuk mu 0 kali I dibagi 4 pi A. Kemudian kita kalikan dengan nilai cos theta 1 bernilai positif dikurang dengan cos theta 2. Jadi inilah medan magnet induksi di titik ini akibat kawat sepanjang ini, yaitu mu 0 I dibagi 4 pi A dikali cos theta 1 dikurang dengan cos theta 2. Sekian.